Selamat siang. Tugas AFL 3 part 2 kali ini yaitu mempresentasikan tugas AFL 3 part 1 mengenai valuasi sebuah saham dengan sistem DDM. Saham yang saya pilih yaitu BBCA. Kenapa BBCA? Karena reputasinya kuat sebagai blue chip stock, kinerja keuangannya konsisten di mana ROE tinggi dan NPL rendah serta dividen rutin, ketahanan dalam kondisi ekonomi sulit dan dukungan dari pertumbuhan sektor keuangan Indonesia. Namun, valuasi relatif mahal dan risiko regulasi perlu dicermati. Dan ini cocok untuk investor jangka panjang yang prioritaskan stabilitas dan dividen, dan cocok untuk pemula seperti saya. Konsep dasar dividen discount model atau DDM merupakan metode valuasi saham yang menghitung nilai intrinsikberdasarkan dividen yang diharapkan diterima investor di masa depan diskontokan ke nilai saat ini. Asumsi utama, saham bernilai sama dengan jumlah dividen masa depan yang didiskontokan. Kemudian kedua, model yang digunakan yaitu model Garden Growth Model GGM, cocok untuk perusahaan dengan pertumbuhan dividen stabil. Berikut adalah formulanya yaitu P sama dengan D per R kurang G. Berikutnya data dan asumsi untuk BBCA. Pertama itu dividen terakhir. Di dividen tahun 2023 sekitar 237 per lembar saham sumber dari laporan tahunan BBCA. Kemudian BBCA dikenal konsisten membagikan dividen, cocok untuk pendekatan DDM ya. Kemudian pertumbuhan dividen diestimasikan menggunakan sustainable growth rate, di mana G sama dengan Value Retention Ratio-nya, dan ROE-nya di angka 25% di kinerja 5 tahun terakhir BBCA. Kemudian yang ketiga yaitu perhitungan harga wajar, di mana hasil yang saya dapatkan di sini yaitu di angka 6.653. Kemudian dalam perbandingan pasar dan harga wajar yaitu harga pasar BBCA di tahun 2024 6.500, sementara harga wajar DDM di angka 6.653. Implikasinya saham under value 2,35%, selisih 153 rupiah, jadi margin keamanan tipis sehingga risiko relatif tinggi jika asumsi meleset. Faktor kualitatif yang mempengaruhi valuasi. Yang pertama yaitu kekuatan BBCA, dominasi pasar. Bank terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar 23%, kemudian ROE-nya tinggi, konsisten di atas 20%, indikator efisiensi dan portabilitasnya. Kemudian digital banking, transformasi digital di aplikasi BCA Mobile meningkatkan fee-based income. Kemudian resikonya yaitu suku bunga BI, kenaikan suku bunga BI dapat tekanan pertumbuhan kredit. Kemudian NPL-nya di sektor non-bank berisiko tinggi karena kita masih dalam pasca pandemi. Kemudian yang ketiga regulasi, kewajiban penyaluran kredit non-bank 30% misalnya tertekan di marginnya. Keputusan saya memilih itu karena satu, under value minor, harga wajar hanya 2,30% di atas harga pasar. Kemudian margin of safety terbatas, tidak cukup untuk menutupi risiko asumsi. Kemudian yang ketiga, hold, jika sudah memegang BBCA kita pertahankan untuk dividen stabil. Kemudian beli jika yakin pertumbuhan dividen akan naik, misal di angka 5,25% atau required return turun. Kemudian yang terakhir itu hindari jika mencari saham dengan potensi kenaikan signifikan yang lebih dari 10%. Jadi menurut saya BBCA layak dipertimbangkan untuk investor konservatif yang mencari dividen stabil dan exposure ke sektor perbankan. Karena
harga 6.500 yang menurut saya sudah cukup fair, tetapi pastikan pertumbuhan dividennya tetap di atas 5%, kemudian ROE-nya tidak turun di bawah 20%, dan tidak ada guncangan makro atau resesi krisis dan likuiditas. Demikian presentasi singkat saya. Selamat siang, salam entrepreneur.